Dah. 1, 2, 3. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Diem aja sih Alia. Lagi. Ayo, 1, 2, 3. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok Taman Nasional Gunung Luser ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Albario Renaldi dengan NIM 121390043 dari Prodi Arsitektur Landscape. Nama saya Alia Hairunisa Tandri dari NIM 121390112 dari Prodi Arsitektur Landscape. Dan saya Diah Kinanti dari NIM 121390053 dari Prodi Arsitektur Landscape. Untuk materi pertama akan saya bacakan. Yang pertama ada karakteristik Taman Nasional Gunung Luser. Karakteristiknya adalah salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia seluas 1.094.692.000 hektar. Secara administrasi pemerintahan terletak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Merupakan salah satu area di dunia yang menjadi tempat hidup dari 4 spesies penting, harimau Sumatera, orangutan Sumatera, badak Sumatera, dan gajah Sumatera. Ditetapkannya sebagai Natural World Heritage Site atau situs warisan alam dunia, cagar biosfer, serta ASEAN Heritage Park atau Taman Warisan ASEAN. Menjulang tinggi dengan ketinggian 3.404 meter di atas permukaan laut di Aceh, meliputi ekosistem asli dari pantai sampai pegunungan tinggi yang diliputi oleh hutan lebat khas hujan tropis. Dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Selanjutnya ada fungsi dari Taman Nasional Gunung Luser. Pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis, tumbuhan, dan satwa beserta ekosistemnya. Dan yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Selanjutnya ada gabungan dari Taman Nasional Gunung Luser, di mana Gunung Luser ini tergabung dari yang pertama Suaka Marga Satwa Gunung Luser, yang kedua Suaka Marga Satwa Kluwet, yang ketiga Suaka Marga Satwa Langkat Barat, yang keempat Suaka Marga Satwa Langkat Selatan, yang kelima Suaka Marga Satwa Sekundur, yang keenam Suaka Marga Taman Wisata Gurah, dan yang kedelapan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas. Selanjutnya di fauna, di Taman Nasional Gunung Luser diperkirakan ada sekitar 89 spesies langka dan dilindungi berada di Taman Nasional Gunung Luser, diantaranya yang pertama orangutan Sumatera, yang kedua badak Sumatera, yang ketiga harimau Sumatera, yang keempat gajah Sumatera, yang kelima beruang madu, yang keenam rangkok papan, yang ketujuh ajak, dan yang kedelapan siamang. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih Albario Renaldi. Lalu selanjutnya Indiflora, yaitu pembagian wilayah tumbuh-tumbuhan di Taman Nasional Gunung Luser dalam beberapa zona, yaitu yang pertama ada zona tropika, daerah berhutan lebat ditumbuhi berbagai jenis tegakan kayu, digunakan sebagai pohon tumpangan dari tumbuhan liana dan epifit, seperti anggrek dan lainnya. Lalu yang kedua ada zona peralihan dari zona tropika ke zona kolin, dan zona submontane semakin tinggi tempat maka pohon semakin berkurang. Jenis liana mulai menghilang dan makin banyak dijumpai jenis rotan berduri. Lalu yang ketiga ada zona montane, merupakan hutan montane, tidak terdapat lagi jenis tumbuhan liana, lumut banyak menutupi tegakan kayu atau pohon, kelembapan udara sangat tinggi dan hampir setiap saat tertutup kabut. Lalu yang terakhir ada zona subalpin, merupakan zona hutan erkakoid dan tak berpohon. Hutan ini merupakan lapisan tebal campuran dari pohon-pohon kerdil dan semak-semak dengan beberapa pohon berbentuk payung yang menjulang serta beberapa jenis tundra, anggrek, dan lumut. Lalu ada juga potensinya yaitu kontribusi konversi landscape, ekosistem, spesies, dan plasma nutfah. Lalu ada menyuburkan
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan baik secara ekologi maupun budaya. Lalu yang ketiga, mendukung logistik untuk penelitian, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan yang terkait dengan masalah konservasi dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global. Lalu yang kedua, itu ada warisan dunia, yaitu keindahan dan keunikan bentang alamnya serta potensi kekayaan tumbuhan 3.500 jenis dan satwa 536 jenis dengan spesies kunci bunga rafflesia, orangutan, gajah, harimau, dan badak menempatkan Taman Nasional Gunung Leuser memperoleh predikat internasional sebagai cagar biosfer pada tahun 1981. ASEAN Heritage Park pada tahun 1984 dan situs warisan dunia Tropical Rainforest Heritage of Sumatra pada tahun 2004 oleh UNESCO. Lalu yang ketiga ada laboratorium alam, merupakan laboratorium alam yang kaya keanekaragaman hayati. Taman nasional ini merupakan habitat sebagian besar fauna, mulai dari mamalia, burung, reptil, amfibia, ikan, dan invertebrata. Terdapat 380 spesies burung dan 205 spesies mamalia di sana. Lalu, yang keempat, ada sistem penyangga kehidupan, yaitu sebagai hutan hujan berfungsi sebagai penyangga kehidupan manusia, memastikan ketersediaan air dan udara yang bersih, kelestariannya memberikan dampak positif bagi iklim dunia, lalu kerusakannya memperparah pemanasan global. Lalu yang kedua, di dalam kawasan terdapat 3 rawa gambut air tawar, tripa, singkil, dan kluet. Kedalaman rawa gambut yang mencapai 12 meter menjadi tempat penyimpanan karbon, pengendali banjir, dan potensi perikanan. Lalu yang terakhir, perusakan hutan dan rawa akan mempengaruhi perubahan iklim global. Kerusakan leuser bukan hanya mengancam warga sekitar, melainkan juga masyarakat dunia. Dan yang kelima, wisata berbasis ekologis atau ekowisata, yaitu pusat pengamatan orangutan Sumatera, Bukit Lawang di kawasan wisata alam Bukit Lawang, Bohorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Dia. Berikut ancaman di Taman Nasional Gunung Leuser. Yang pertama adalah penebangan pohon liar. Taman Nasional Gunung Leuser ini mendapat perhatian karena maraknya kasus penebangan pohon lokasi yang menyalahi reservasi lingkungan. Sebagian besar kawasan tanah nasional Gunung Leuser ini memiliki topografi curam serta dan tekstur tanah yang rentan terhadap longsor. Yang kedua, batas yang tidak jelas. Masyarakat yang terlanjur membuka lahan di Taman Nasional Gunung Leuser mengaku tidak mengetahui secara pasti di mana batas antara lahan yang bisa dijadikan perkebunan dengan Taman Nasional, kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Yang ketiga, pembalakan liar. Pembalakan liar masih terjadi di kawasan ekosistem Leuser di Provinsi Aceh. Kayu-kayu hasil curian, damar, maupun merbau tidak hanya diedarkan di dalam provinsi, tetapi juga dijual ke pabrik pengolahan kayu di Sumatera Utara. Kayu ilegal yang dijual ke Sumatera Utara umumnya berasal dari wilayah yang berdekatan dengan provinsi tersebut. Yang keempat, keberadaan gajah di hutan Leuser. Gajah ekosistem Leuser adalah subspesies dari gajah Asia yang memiliki habitat alami di hutan-hutan Pulau Sumatera. Ditemukan secara merata di seluruh Sumatera. Akan tetapi, dalam beberapa dekade terakhir, daerah persebarannya telah berkurang secara drastis dan sekarang hanya terdapat secara menyebar di beberapa tempat. Bahkan di Taman Nasional Gunung Leuser tidak terdapat kawanan gajah liar yang benar-benar terlindungi populasi dan habitatnya. Perlahan habitat gajah di Taman Nasional Gunung Leuser mulai hilang dan menyebabkan daya jelajahnya berkurang. Ya, sekian dari prestasi dari kelompok kami. Sebelumnya, terima kasih. Bila ada kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.